Selamat mengikuti video pembelajaran pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan pokok bahasan peninggalan purbakala di Lampung. Pada tahun 1957, di Lampung ditemukan komplek purbakala Pugung Raharjo. Situs purbakala Pugung Raharjo tersebut telah dipugar dan dapat dikunjungi 1 jam perjalanan dari kota Madya Bandar Lampung karena hanya berjarak 41 km dengan kondisi jalan aspal. Komplek Taman Purbakala Pugung Raharjo terhampar di dataran dan dikelilingi oleh mata air yang membentuk sungai-sungai kecil. Di sekitar daerah ini terdapat pula pegunungan yang tinggi. Tanahnya subur dan banyak kita jumpai tanaman lada, cengkeh, dan kelapa. Rumah informasi adalah tempat penyimpanan temuan benda sejarah yang didapat dari situs, yang karena pertimbangan keamanan. Rumah informasi ini adalah rumah penduduk asli Lampung dengan gaya tradisionalnya. Yang dimaksud dengan benteng pada situs ini adalah merupakan gundukan tanah berbentuk melingkar, tinggi 2–3,5 meter. Sedangkan pada bagian luar terdapat parit yang cukup dalam, berukuran 3–5 meter. Panjang benteng sebelah timur 1.200 meter, sebelah barat 300 meter. Pada beberapa bagian terdapat jalan yang menghubungkan bagian luar dan dalam benteng. Paritnya terbuat dari tanah biasa. Fungsi benteng tersebut diperkirakan sebagai tempat perlindungan baik dari gangguan binatang buas maupun serangan suku lain. Yang dimaksudkan dengan punden di sini adalah merupakan gundukan tanah yang berundak-undak. Ada yang terdiri dari 3 undak dan ada hanya 2 undak. Antara undak satu dengan undak lain dan dasar undak dikuatkan oleh susunan batu untuk menjaga agar tidak longsor. Pada situs Pugung Raharjo ini terdapat kurang 13 punden besar dan kecil. Sedangkan fungsi punden adalah sebagai tempat pemujaan. Punden 1 terdiri dari 2 undak. Dasar punden berukuran 12×12 meter dan undak kedua berukuran 5,5×5,3 meter. Punden 2 terdiri dari 3 undak. Dasar punden berukuran 12×12 meter. Undak kedua 8×8 meter dan undak ketiga 5,5 meter. Punden ketiga terdiri dari 2 undak. Dasar punden berukuran 9,9 meter. Undak kedua 6,6 meter. Punden 4 hanya merupakan gundukan tanah setinggi 1 meter. Punden ini merupakan punden terbesar. Punden berundak ini dikelilingi parit kecil dan 4 buah jalan menuju ke dasar punden. Ukuran dasar punden 25×25 meter. Undak kedua 15×15 meter. Undak ketiga 6×6 meter, sedang tingginya 7 meter. Yang dimaksud dengan batu kandang atau batu mayat adalah sebutan masyarakat karena melihat bentuk batu besar itu saat ditemukan yang tersusun dalam bentuk segi 4 panjang yang menghadap timur barat. Pada bagian ujung batu-batu yang disusun segi 4 tadi terdapat menhir kecil dalam keadaan berdiri dan disusun melingkar. Di dalam lingkaran menhir ini terdapat 2 buah batu altar besar dan kecil. Sedang bagian tengah terdapat batu bulat panjang menyerupai mayat.
yang melambangkan kelaki-lakian. Ukuran batu mayat ini panjang 205 cm dengan garis tengah 40 cm. Batu seperti ini dalam istilah purbakala disebut menhir. Adapun fungsi dari bangunan ini adalah merupakan bangunan sakral untuk keperluan pemujaan arwah nenek moyang. Batu bertaku atau berlubang terbuat dari batu andesit yang berwarna hitam keabu-abuan. Pada bagian permukaan yang datar terdapat 4 buah lubang yang licin menunjukkan bekas dari dipakai. Adapun jumlah batu lubang ini yang baru diketemukan 19 buah. Sedangkan penamaan batu berlubang ini untuk membedakan dengan jenis batu dakon. Adapun fungsi utama batu berlubang ini untuk memenuhi keperluan praktis atau melumatkan sesuatu yang diperlukan. Batu bergores ini ditemukan 3 buah di sekitar 25 meter dari sumber mata air, arah barat daya. Sampai saat ini, fungsi batu ini belum diketahui secara pasti. Kita memperkirakan untuk mengasah mata tombak atau kampak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari air. Begitu juga kehidupan nenek moyang kita dalam memilih tempat, baik untuk tempat tinggal maupun tempat pemujaan. Juga selalu mempertimbangkan faktor air sebagai penunjang kehidupannya. Sumber mata air yang terdapat di situs Purbakala Pugung Raharjo ini, walaupun musim kemarau tidak pernah kering. Di sekitar mata air ini terdapat banyak batu-batuan, di antaranya adalah batu berlubang. Sumber mata air ini terletak di sebelah timur situs. Arca ini bertipe patung tipe Polynesia. Sebutan ini sebenarnya adalah untuk menyebut patung yang bukan bergaya klasik. Adapun arca ini terbuat dari batu andesit, dipahatkan dalam sikap duduk di atas sebuah lapik. Tinggi 99,5 cm, lebar 33 cm, dan tebal 28 cm. Sedangkan lapiknya berbentuk bundar, tanpa ornamen sedikit pun, dengan ukuran 9 cm dan garis tengah 44 cm. Patung Bodhisatwa diketemukan pada sebuah punden di situs Pugung Raharjo, sebelah timur 14 Agustus 1957, pada warga membuka lahan perladangan. Patung ini terbuat dari batu andesit yang diduga keras bersifat Buddhis. Oleh masyarakat diberi nama Putri Badaria. Ukuran patung Badaria ini tinggi 91 cm, lebar 35 cm, tebal 22 cm. Patung ini dalam sikap duduk Wajrasana, berhiaskan lembaran-lembaran bunga lotus. Di atas lapik dengan berukuran ketebalan 18 cm, dengan garis tengah 61 cm. Kapak ini tampaknya merupakan kapak Neolitik yang terbuat dari batu granit berwarna putih krem. Keadaannya telah pecah bagian tangkai atasnya, dan pupanya telah digosok dengan halusnya. Bagian cutting edge-nya tanpa adanya bekas-bekas pemakaian. Bentuknya persis dengan kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia kawasan timur. Adapun keramik-keramik asing yang tersimpan di Rumah Informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo
Tampaknya seluruhnya dari Cina dan kebanyakan dari dinasti Sung dan Ming. Keramik Sung ada di antaranya yang berasal dari abad 10, sedangkan keramik Ming dari abad ke-14 dan ke-17 Masehi. Keramik-keramik ini hanya beberapa buah saja yang terhitung utuh, yaitu sebuah guci, 2 buah buli bulu, dan 2 buah cepuk. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.